wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di posko 2 Durian Bungkua. Yang mana posko itu kata ketua itu peresmiannya sekaligus peresmiannya. Ya. Jadi kami beritahukan kepada kawan-kawan bahasanya posko di situ sama dengan posko yang di Lintabuang. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kesehatan, kenikmatan, sehingga di kesempatan malam hari ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan pada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hormati Bapak Menri sebagai selaku pendamping hukum kita, alhamdulillah beliau berkenan hadir bersama kita pada kesempatan malam hari ini. Yang menghormati Ketua Devrizal, Kakanda Devrizal, alhamdulillah hadir bersama kita. Yang memuliakan Ketua Posko 2 dan kawan jajaran dan kawan-kawan yang berkenan menjamu kami bersama di sini. Terima kasih Ketua atas kesediaannya, atas kerjasamanya. Alhamdulillah posko 2 itu bisa kok tagak kokoh seperti kok ini ya. Mudah-mudahan itu cerminan untuk kita kamu perjuangan kita kok naknya seperti apa yang diharapkan, yang digambarkan oleh posko ini Pak. Kalau kami mencari sahile kesannya posko 2 kok Pak Men, kayaknya boleh dikatakan semi permanen Pak ya kok. Dah mulai bersentuhan Pak ya. Dah mencerminkan dah menghilangkan keraguan-keraguan dah. Fokus untuk berjuang. Saya ibaratullah usikum wa nafsi wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Yang sangat saya hormati pengurus atau kelompok perkebunan di lahan ex HGU PT Inang Sari. Seterusnya yang sangat saya hormati Bapak dan saudara-saudara ketua dan pemuda pengurus Durian Bungkua dan Padang Mardani, dan juga yang sangat saya hormati Bapak dan saudara-saudara yang hadir pada hari ini. Pertama dan terutama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan rasa dan puji syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada awak, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka bersilaturahim, kemudian dalam tujuan meresmikan posko yang telah terbangun dan ditempati pada hari ini. Semoga dengan acara pada malam hari ini membawa dampak positif terhadap perekonomian, terkhusus kepada masyarakat ataupun pemuda yang berkebun di lahan ex HGU PT Inang Sari. Seterusnya mari pululah kita nak lupa-lupanya mengirimkan salawat beserta salam teruntuk junjungan umat yakni baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Jadilah Bapak dan saudara-saudara, ucapan terima kasih banyak kepada kita kesadunya yang telah memberikan kesempatan waktu kepada Ambo untuk menyampaikan, memaparkan beberapa hal tentang kondisi lahan SHGU PT Inang Sari. Bapak dan saudara-saudara, yang perlu kita tekankan kepada diri kita masing-masing bahwa awak adalah masyarakat bangsa Indonesia yang taat dan tunduk terhadap aturan dan hukum.
Iya toh? Yo. Yang membuktikan awak adalah orang-orang yang tunduk dan patuh terhadap aturan dan hukum. Selama itu awak tidak pernah anarkis doh. Yo? Yo. Selama itu awak tidak pernah merusak tanaman ataupun yang milik orang lain. Yo. Bagaimana tentang status lahan ex-HGU PT Inang Sari, yaitu ex-HGU 1 yang sudah berakhir pada tahun 2018 ya? Yo. Kalau tidak salah hamba 31 Desember 2018. Itu berakhir masa HGU ex-HGU PT Inang Sari. Namun sampai saat ini kita belum mendapat pemberitahuan secara resmi baik oleh PT Inang Sari ataupun oleh pihak pemerintah ataupun atas nama Niniak Mama, itu pun mungkin dari pemerintah nagari dan yang lain-lain, tidak pernah kita mendapatkan sosialisasi bahwa lahan ini kondisinya seperti ini. Betul? Betul. Sementara kita mengetahui Bapak-bapak dan saudara-saudara bahwa lahan yang digarap oleh masyarakat pada saat ini terlantar mulai dari tahun 2016 balik. Betul. Iya toh? Betul. Tidak pernah digarap dan tidak pernah dimanfaatkan. Sementara masyarakat lingkungan dari PT Inang Sari tidak pernah tersentuh untuk secara positif, baik pembangunan, baik kesejahteraan, baik sosial, pernah tidak tersentuh Bapak dan saudara-saudara sadonya? Tidak pernah kan? Makanya untuk itu masyarakat atau atas nama kelompok pemuda Durian Bungkuk dan Padang Mardani inisiatif menggarap lahan ini untuk kesejahteraan masyarakat, ya. Yo. Kemudian mendukung program Presiden Prabowo, yaitu swasembada pangan. Sebab Prabowo itu Bapak dan saudara-saudara sangat murka mendengar kalau ada lahan yang tidak dimanfaatkan, sementara masyarakatnya tidak sejahtera, ada susah. Jadi barang Prabowo tuh, barang Presiden tuh, itu dalam program kerajuannya 100 hari. Kemudian Bapak dan saudara-saudara, saya yakin dan percaya bagi awak yang hadir gini, muncul pertanyaan bagi diri kita sendiri. Secara kepastian hukum, secara legalitas, legal standing dan lain-lain, kondisi tanah ex-HGU ku bahasa banaya. Yo? Sebab awak pun di situ statusnya cuma menggarap untuk bakabun jaguang, memanfaatkan lahan tidur. Kalau status kepemilikan, status hak, awak tidak tahu deh, Pak. Ada yang tahu? Apakah itu punya pemerintah, apakah itu punya Niniak Mama, ada yang tahu? Jujur, Rambo sampaikan kepada Bapak dan saudara-saudara gini, semenjak Ambo menerima kuasa dari pemuda Padang Mardani, sampai kini lahanku yang Ambo dapet dua yang punyanya. Yang pertama ada yang mengklaim itu adalah tanah negara, erpah peninggalan di masa Belanda dulu. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan kamu berasa tanah ulayat. Tanah ulayat yang diberikan oleh Belanda kepada Niniak Mama 8 penghulu yang menandatangani. Di dua hal itulah informasi yang Ambo dengar, Ambo belum dapat pasti sampai kini membenarkan apakah ikut tanah negara, apakah ikut tanah ulayat, Ambo belum dapat oleh Bapak dan saudara-saudara. Bahwa menentukan apakah ikut tanah negara, apakah ikut tanah ulayat, tentu butuh pembuktian dokumen. Secara hukum, pembuktian dokumen itulah yang membuktikan keabsahan SHM kepemilikan sebuah tanah. Jadi untuk itu Bapak dan saudara-saudara, biarlah pihak-pihak terkait saja yang menyampaikan kepada kita, tanahku tanah sia, kalau tanah negara izinkan awak berkebun. Model itu perlu sebalik, no. Kalau ikut tanah ulayat, izinkan kita berkebun. Dengan konsep apapun konsekuensinya kita siap. Iya kan? Dalam artian kata bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bersama. Jadi untuk itu Bapak dan saudara-saudara, Ambo berharap kepada kita yang hadir pada hari ini, apabila ikut mulai proses, ada yang ingin diproses hukum, ada apa-apa
dan saudara-saudara yang dilaporkan. Serupa yang di Padang Mardani ada beberapa orang yang telah dilaporkan, ada yang telah dipanggil, proses hukumnya sedang berjalan. Andaikan itu tersobok puluh dewa, bahasa cia apa-apa dan saudara-saudara jangan sampai pecah. Bagus apa beladang di sini. Kalau pertanyaan itu muncul, jawabannya cia. Kami bakabun di situ ateh keinginan kami bersama. Nah ada bahasa beko, oh si A itu menyuruh apa? Si B itu menyuruh apa Pak? Berarti otomatis semua awak mengambing hitamkan seseorang. Setuju Wak Sadonya? Setuju. Kalau ada yang mengatakan kami peladang itu yang menyuruh, itu yang menyuruh. Berarti itu pengkhianat ke bapak dan saudara-saudara. Ingin mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Ingin apa-apa dan saudara-saudara. Kalau masyarakat bersatu, tidak ada yang tidak bisa. Kuncinya persatuan dari awak. Awak orang yang tunduk dan patuh terhadap aturan dan hukum, cobalah pemangku-pemangku kepentingannya panggil awak. Nyo duduk bersama awak. Salahkah keraja awak memanfaatkan lahan tidur? Dan HGU-nya pun lah habis. Kemudian lagi apa-apa dan saudara-saudara, itu bahasa yang bisa mempertanggungjawabkan. Tim investigasi yang pun lah bertanya ke pihak ATR BPN. Ada nak permohonan perpanjangan dari PT Inang Sari terkait HGU 1, perpanjangan HGU-nya dijawab dengan lantang dan jelas oleh orang HTR BPN. Sampai kini ya Pak lunado permohonan perpanjangan HGU itu. Itu bisa dipertanggungjawabkan dan rekamannya ada di Bapak dan saudara-saudara. Sebenarnya Bapak dan saudara-saudara, peran pemerintah dalam hal itu memfasilitasi lah. Serupa pemerintahan nagari, pemerintahan daerah Kabupaten Agam, karena statusnya kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Agam terkait tanah wilayah, terkait tanah negara, itu adalah sifatnya pengawasan. Bahkan Bapak dan saudara-saudara, temuan dari tim investigasi yang ada yang mengatakan HGU 1 awalnya HGU-nya sekian hektar. HGU 6 awalnya sekian hektar. HGU 7 awalnya sekian hektar. Sampai kini ada yang dulunya 600 sekian hektar, tinggal cuma 20 hektar. Tentu muncul pertanyaan bagi awak kepada pemerintah daerah Kabupaten Agam. Sampai di mana pengawasan yang diamanahkan terhadap pemerintah daerah Kabupaten Agam? Kenapa hal itu selama ini tidak pernah dipersoalkan, sementara masyarakat yang memanfaatkan lahan tidur dipersoalkan? Tentu muncul pertanyaan bagi awak. Nah, iya Pak dan Saudara. Maka untuk itulah tuanku Bapak-bapak dan saudara-saudara, dari awal Ambo menyampaikan tadi, Ambo berharap kepada masyarakat yang Ambo dampingi, mereka itu adalah orang-orang yang taat dan tunduk terhadap aturan dan hukum. Ambo tidak pernah ingin mendengar ada beko tanaman orang dirusak. Contoh di HGU 1, ada batang coklatnya dosa dawai. Tumbuhan-tumbuhan liar aja yang nggak berasihan. Coklat dari jarak sekian meter itu yang nggak tanam jaguang. Yo? Yo. Sebab beko jan orang mencari-cari tampe lantai kajatuah. Makanya untuk itu Bapak dan saudara-saudara, majulah awak dengan konsep bersama, tapi dengan catatan jangan pernah awak berfikir tanah yang den garap untuk kebun jaguang ini tuak hak milik dan selama-lamanya peranjang prosesnya Pak dan saudara. Dan itu pun tekad Ambo sampai kini masih bertekad bahwa supaya yang lahan yang digarap ko di bawah kewenangan koperasi yang ada dibentuk di siko. Makanya Ambo sampaikan kepada kakanda jurnalis, bentuk dan legalitaskanlah segera mungkin koperasi. Di bawah koperasi itulah wadah wak beko untuk bisa bakabun selamunya di lahan ex-HGU, yaitu ex-HGU 1. Setuju Bapak dan Saudara? Setuju. Ambo yakin dan optimis Bapak dan saudara-saudara, kalau kita kedepankan rasa kebersamaan, kita kedepankan sebagai tuntutan untuk azas keadilan kepada kita semua. Kalau pemerintah atau negara ingin mempersoalkan masalah tanah, dipersoalkan masyarakat yang bakabun jaguang, persoalkan pula pelang-pelang yang tagak, yang serupa fasum dan yang lain. Persoalkan pula selama ko HGU-nya sekian hektar,
kok tinggal sekian hektar lagi. Iya kan? Yo. Masa awak yang cuma memanfaatkan kebun jagung dipersoalkan, sementara HGU-nya dulu 600 sekian hektar, tinggal 20 hektar mereka tutup mata. Pelanggarannya disitulah yang paling bare apa-apa dan saudara-saudara. Itu toh kalau kita tidak boleh berlahan di sini, kita tentu melihat konsepnya seperti apa pemerintah menata lahan ini. Harus jelaskan status tanah ini punya negara apakah punya ulayat. Karena sampai sekarang Bapak dan Saudara ada beberapa nenek mama yang masih mengklaim kepada saya, kami punya bukti bahwa ini adalah tanah ulayat yang diberikan oleh orang Belanda kepada 8 nenek mama yang menandatangani surat itu. 38 tapi yang menandatangani 8 orang Pak Jorong. 8 orang yang menandatangani surat dari zaman Belanda tadi. Jadi tentu itu akan kita uji dokumen-dokumen itu. Kalau nenek mama serius ini nanti untuk menggugat, menyatakan itu adalah tanah ulayat, kita serahkan ke pemangku adat. Namun prinsipnya bagi awak ini memanfaatkan lahan tidur untuk meladang jagung. Yo. Untuk kepentingan kesejahteraan ekonomi masyarakat lingkungan. Yo. Karena selama ini saya mendengar langsung pernyataan dari masyarakat lingkungan, mereka tidak pernah tersentuh secara positif oleh perusahaan PT Inang Sari. Sementara Bapak dan Saudara, undang-undang mengamanahkan kepada sebuah perusahaan, masyarakat lingkungan itu adalah tanggung jawab PT. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada angku-angku, Bapak dan saudara-saudara. Namun sekali lagi mau berharap dan menyampaikan kepada kita sadunya, buktikan kepada publik bahwa awak adalah orang-orang yang tunduk dan patuh terhadap aturan dan hukum. Yo. Jangan pernah kita mengambil tindakan sendiri, main hakim sendiri, batu pun keraju awak, salah pun orang. Kalau awak melakukan hakim sendiri, awak tetap salah. Yo Bapak? Yo. Setuju kita sadonya? Yo. Setuju awak nak do yang pengkhianat? Yo. Kalau setuju kita buktikan apa-apa dan saudara-saudara. Insya Allah. Karena dari Madima pun Ambo berjuang untuk kepentingan masyarakat. Yang Ambo evaluasi pertama dulu adalah orang-orang yang pengkhianat. Kalau ada yang pengkhianat dalam kelompok tadi mending keluar dengan secara baik, Pak. Baik. Sebab pengkhianat itu tidak beda dengan sebuah benalu. Tahu benalu? Barapun suburnya, barapun kekuatan wak kini, ada pengkhianat dalamnya yang subur tadi mati di bueknya, yang kuat kompak tadi hancur di bueknya. Makanya benalu itu harus dibunuh. Pengkhianat itu tidak boleh aduh. Kalau ada yang merasa pengkhianat, sebelum dicaliak di tim-tim mereka mending keluar aja secara baik-baik. Tujuan dan visinya lah beda. Tujuan dan visi gini untuk kepentingan basamu, kesejahteraan ekonomi masyarakat, bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan individu. Selama orang-orang memperjuangkan kepentingan kelompok dan individu. Nah yo. Nah, itulah yang harus awak buktikan. Awak melakukan untuk kepentingan bersama, untuk kesejahteraan masyarakat lingkungan. Ini mungkin itu yang dapat mau sampaikan apa-apa dan saudara-saudara. Kalau terdapat kekurangan dan kekhilafan dari cara penyampaian Ambo mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada Bapak dan saudara-saudara sadonya. Lagi dimaafkan Ambo. Kalau yang ingin komunikasi langsung dengan Ambo, tidak ada punya nomor, minta ke Bang Jurnalis, ke Pak Jorong, atau tamui saja Ambo langsung di Jorong Batu Ampa Menglupo. Karena Ambo orang Sumando, Bapak dan saudara-saudara di Batu Ampa Menglupo. Asli Ambo orang meninjau. Jadi mungkin sesuai dengan arahan pendamping hukum kita, Pak Menteri tadi, intinya itu maju secara bersama-sama, bukan karena disuruh si A, bukan karena diajak si A. Nah, memang kenyataannya kita di situ tidak ada yang ditarik, tidak ada yang diajak. Yo enggak? Ya, hanya muncul dari keinginan kita untuk merubah taraf ekonomi kita bersama. Ya kan? Nah, itu yang perlu kita pelihara. Ya kan?
dan kedua rasa kebersamaan. Itu dari awal kita memulai, yang perlu kita tanamkan adalah rasa kebersamaan tadi. Dan sampai biko di antara kita ada gesekan, ada pertikaian. Kalau itu ada capek, tanggap. Dan sampai dibiarkan. Kenapa? Kalau ada ruang atau celah untuk pihak ketiga masuk, itulah awal dari perpecahan gitu. Itulah awal dari keruntuhan gitu. Jadi harapannya sesuai dengan arahan Pak Menteri tadi, kalau ada misalnya nan tapan tahu di kita, terserah pengkhianat dalam grup kita kok, tolong tambah diperketat, tambah diperhatikan langkah-langkah beliau, kapan perlu kita sama keluarkan dari perjuangan gitu. Kalau kita memang betul mencari kawan-kawan dan seperjuangan gitu. Bukan karena ada terasa tapasunya masuk ke situ. Bukan karena ada kepentingan lain. Karena inilah momennya, inilah sejarahnya kita mengopoh utara aku bisa bersatu. Kalau kita duduk kalau bawa basong, 5 tinggal di Padang Mardani atau di KJBC. Orang menyangkut itu di kota dolar. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kenapa benda itu? Karena kiri kanan kita jo perusahaan. Muka belakang kita jo perusahaan. Tapi seperti yang dipaparkan Pak Men tadi, kesejahteraan untuk masyarakat tadi tidak kita rasuan secara massal. Wali Jorong KJBC, Wali Jorong Padang Mardani, Ketua Forum Nagari Monggopo, kemudian Bang Deprizal, Pak Jorong, jurnalis, kemudian Ambo sebagai advokat atau penasihat hukum. Acaranya itu sosialisasi ex-HGU, tentu kita cari ya Bang. Model mah konsep sosialisasinya, dan situlah awak akan mempertanyakan kegalauan awak selama itu. Insyaallah dari Selasa besok kami akan jadwalkan untuk menghadiri undangan tersebut. Kemudian pertanyaan dari kekandamu tadi itu tadi terkait LHK. LHK itu kan lahan kawasan hutan ya Bang ya. Iya. Jadi dari hasil investigasi tim Bang, lahan itu ditemukan dua ya Pak yang mengklaim. Yang pertama mengaturkan tanah negara, tanah erpah peninggalan Belanda, tapi dokumennya tidak bisa mencarian. Masih nyurasiakan katanya. Kemudian ada nenek mama yang mengatakan kambo Pak Imam itu adalah tanah wilayah. Dan beliau celiakan sureknya kambo. Dan surek tentu butuh diuji, itu panjang prosesnya Pak. Jadi kalau terkait tanah tidak usah awak ikut campur. Apakah itu tanah negara atau tanah wilayah? Awak tidak mau tahu ada. Kalau itu tanah negara, awak punya hak kok majukan permohonan untuk baladang di situ. Itu ada hak awak secara undang-undang Pak dan Saudara. Kalau itu tanah wilayah, awak pun punya hak untuk bermohon ke pemangku adat awak. Kan ini mama, agi apa kami lokasi itu sekian hektar untuk baladang jagung dan yang lain. Jadi persoalan masalah tanah, wak sarahan aja lah kepada pemangku kepentingan tuh. Kecuali pemangku kepentingan minta lo wak menyelesaikan dan mendudukkan status tanah, adalah caranya wak. Setuju Pak? Yo. Nan jelet tupok siawak kini baladang di lahan ex-AGU Inang Sari. Jangan dikatakan itu lahan Inang Sari. Nggak ada Inang Sari punya lahan Pak. Itu perlu meluruskan. Kadang awak acok mengecek itu lahan PT Inang Sari. Kewartawan pun mau bangi. Nyo tulis di wartawan masyarakat baladang jagung di lahan PT Inang Sari. Sajak bilo Inang Sari punya lahan sinan jemu. Awak tanya cek bagi. Ya. Kalau di perkenalannya lah kenalnya asal dulu saya kenalan lemu gitu. Nah mempertanyakan, menyikapi yang disampaikan oleh ketua tadi tentang ada panggilan untuk hari Selasa. Ya. Itu panggilan itu Undangan. undangan.
undangan itu secara global apa perorangan menurut itu? Itu pertanyaan. Nah, undangan yang tanya pesako tadi seperti itu, amin aja. Kamu serahkan sama Pak Menri mengenai Inilah mau kasih tanyakan di Kakanda tadi tentang undangan sosialisasi tentang status lahan SAGU 1 PT Nasari. Risiko yang diundang Ngambo Calia, Pak Camat, Kapolsek, Wali Negari, Ketua KAN, Ketua BAMUS. itu tadi adalah meresmian posko itu nan kadwo di Durian Mungkuang, ya kan? Jadi dalam hal itu kita minta salah satu kawan-kawan kita untuk menjalankan otak apa adanya, tuntung bisa mempelok kok menambah pamali sipaku lah, kok menambah pamali tanah kebunan lah beko gunanya kan. Yang penting ikut ke posko kita bersama punya. Kok rancaknya, kok eloknya kita bersama, rancaknya rancak kita bersama. Sesuai? Why? Dulu supaya kita bebas, tidak kaku mana gitu kan. Tadi memulai dengan salam, ini sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.